Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Kurniawan, NIM 19010044 dari Keperawatan 19A. Di sini saya dari kelompok 8, yaitu tentang tata cara video persalinan. Persalinan itu apa sih? Persalinan adalah proses alamiah di mana terjadinya dilatasi serviks atau lahirnya bayi atau plasenta dari rahim ibu. Dan ini teman-teman saya yang akan mempraktekkan video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alul Firdaus. NIM saya 19010004. Saya dari kelas 19A. Nah, di sini saya sebagai suami dari pasien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Saputri, NIM 19010046, 19A Keperawatan. Saya di sini berperan sebagai ibu dari pasien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Purindah Ning Budi Rahayu, NIM 19010043. Di sini saya berperan sebagai pasien. Terima kasih. Nama saya Deviora Faroka Putri, NIM 1901028, kelas 19A Perawatan. Di sini saya sebagai perawat. Menjelaskan maternitas di kelas 1 persalinan. Pertama-tama kita siapkan gel yang akan digunakan untuk jalannya sensor USG. Pertama yaitu ambil gel, lalu usapkan di bagian perut. Setelah selesai, ambil sensor USG. Taruh di kuadran kanan, tetapi tidak terlalu ke atas maupun ke bawah, ke atas ataupun ke bawah. Putar secara jarum jam seperti ini. Jika sudah sampai atau ketemu berbunyi dup, tangan ibu, lalu raba di bagian nadi, lalu kita cari kembali apakah bunyi dup tersebut masih ada ataukah tidak. Lalu jika bunyi dup tersebut masih ada, tetapi frekuensi dari DJJ-nya dari si janin maupun si ibu tidak frekuensinya tidak sama, maka carilah kembali sampai frekuensi tersebut sama. Jika sudah, kita lepas lalu kita kaji apakah secara nadi ibu dan bayi panjang klarifikasi DJJ lebih cepat, desur, frekuensinya 144, lalu irama teratur, intensitas kuat. Dan yang kedua yaitu kita kontraksi sang ibu. Raba fundus, hisnya dalam 10 menit dalam 1-10. Intensitasnya ringan dan durasinya kurang dari 20 detik. Periksa dalam. Turunkan selimut ibu. Jika sudah turun, ambil bengkok. Lalu ambil kapas steril, di sini sudah ada di dalam wadahnya. Terus tangan kanan ambil korekton, lalu ambil handscoon, ambil di bagian dalam. Pasang handscoon. Bersihkan labia mayor kanan dan kiri dengan kapas. Bersihkan kanan dan kiri, lalu masukkan ke bengkok. Terus minora kanan dan kiri bersihkan. Daerah vulva bersihkan. Itu bersihkan labia mayora kanan dan kiri. Terus minora
bersihkan. Masukkan jari tengah dan jari telunjuk. Tarik nafas ibu. Raba, tasiuf tipis, pembukaan 5, ketuban positif, kepala ada di default 2, simfisis, ubun-ubun kecil. Lalu keluarkan tangan, tidak ada lendir ataupun darah. Lalu kita lepaskan handscoon, buang ke ember. Nah, dari kapas tersebut yang sudah kotor ini bersihkan secara terpisah dengan handscoon agar kapas ini jika sudah dibuang tidak tersumbat oleh aliran air. Dan ini pembukaan 5, ibu ketubannya masih utuh, pembukaan 5, ibu boleh makan atau minum atau jalan-jalan. Terima kasih. Di sini Mas Widi kala 2, yang kala 2 ini sama seperti di kala 1, kita mempersiapkan kolekton, kapas steril, handscoon. Nah, dan ada juga bengkok. Lalu kita ambil kolekton dengan kanan yang kiri. Ambil handscoon, kita pakai di tangan kanan, ambil di bagian dalam. Setelah kita memakai ini, lalu asisten untuk mengambilkan bispol yang berisi seperti gunting yang tajam untuk membuka atau menutup di bagian ketuban agar ketuban tersebut tidak muncrat. Bispol setengah koor ujung bagian tajam. Nih, seperti ini. Lalu angkat bokong sang ibu. Setelah sudah diangkat, luaskan selaput A minor. Dinilai apakah cairan tersebut dan jumlah, warna ataupun bau dari vulva tersebut. Jika sudah, ibu menelan tanpa henti selama 10 detik atau lebih. Lalu 3-4 kali per kontraksi. Kita masuk ke kala 3. Yang pertama itu mengevaluasi kemajuan persalinan dengan kondisi ibu. Pindahkan klem tali pusar pada sekitar 5-10 cm dari vulva dengan satu tangan ditempatkan di pada abdomen. Lalu ibu merasakan tanpa melakukan masase bila plasenta belum lepas, tunggu hingga uterus berkontraksi. Dan kontraksi yang ketiga yaitu apabila uterus kontraksi, maka tegakkanlah tali pusar ke arah bawah, lakukan tekanan dorso atau kranial hingga tali pusar semakin menjalur dan korpus uteri bergerak ke atas, menandai plasenta telah lepas dan didapatkan lahiran. Dan yang keempat, setelah plasenta lepas, anjurkan ibu untuk menelan agar plasenta terdorong keluar melalui introitus vagina. Lalu yang kelima, lahirkan plasenta dengan mengangkat tali pusar di atas dan menopang plasenta dengan tangan lainnya untuk meletakkan dalam wadah penampung. Karena selaput ketuban mudah sobek, pegangkan plasenta dengan kedua tangan dan secara lembut putarkan plasenta hingga selaput ketuban terlilit menjadi satu. Lakukan penarikan dan dengan lembut perlahan-lahan untuk melahirkan selaput ketuban. Setelah plasenta lahir, lakukan rangsangan taktil masuk uterus yang bertujuan untuk merasakan uterus berkontraksi baik dan kuat. Lakukan evaluasi tinggi fundus dengan meletakkan jari secara melintang dengan pusar sebagai patokan. Umumnya fundus uteri setinggi atau seberapa jari di bawah pusar. Kemudian perkiraan kehilangan darah secara keseluruhan. Periksa kemungkinan pendarahan dari robekan perineum. Lakukan evaluasi. Fundus dengan meletakkan jari tangan secara melintang dengan pusat sebagai patokan.
perobekan perineum. Lakukan evaluasi keadaan umum ibu dan dokumentasi semua asuhan dan temuan selama persalinan di kala 4. Pemeriksaan fundus setiap 15 menit pada jam pertama, di setiap 30 menit jam kedua. Jika kontraksi uterus tidak kuat, massase uterus sampai menjadi keras. Dan yang kedua, periksaan tekanan darah, nadi, kandung kemih, dan peredaran darah tiap 15 menit pada jam pertama dan 30 menit jam kedua. Anjurkan ibu untuk minum dan mencegah dehidrasi. Bersihkan perineum dengan kenakan pakaian yang bersih dan kering. Bahkan ibu beristirahat karena telah bekerja keras melahirkan bayinya. Bantu ibu posisi yang nyaman. Biarkan bayi di dekat ibu untuk meningkatkan hubungan ibu dan bayi. Lalu bayi sangat bersiap segera setelah melahirkan. Hasil ini sangat tepat untuk memberikan ASI ibu kepada bayinya. Pastikan ibu sudah membuang air kecil 3 jam pasca persalinan. Anjurkan ibu dan keluarga mengenal bagaimana memeriksa fundus dan menimbulkan kontraksi serta tanda-tanda bahaya ibu dan bayi.